Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Ibu bapak jemaah tarawih yang sama-sama mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Malam ini kita sudah memasuki malam yang ke-17. Di mana malam ini malam yang sangat bersejarah sekali. Malam Nuzulul Quran. Ramadan di Indonesia, bahkan di kita, disebut sebagai bulan puasa. Padahal kalau kita menelaah dalam Al-Quran, Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah yang tadi saya bacakan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya wallahu a'lam bimuradih. Allah yang lebih mengetahui maknanya. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Mungkin ibu bapak yang belajar pesantren, ketika memasuki malam 17, tentunya ada kemeriahan tersendiri. Di pesantren biasanya diisi dengan hataman Al-Quran, meskipun dibagi-bagi. Ke depan mudah-mudahan kita pun ketika mengisi dan memperingati malam Nuzul Quran itu ada bernuansa Al-Qurannya. Setidaknya kita bersama-sama untuk membaca Al-Quran dan menghatamkannya. Meskipun saya yakin ibu bapak memiliki hancur tersendiri, nadaras atau tadarus, karena Ramadan itu identik dengan Al-Quran. Hampir setiap rumah dihiasi, diramaikan dengan Al-Quran. Pagi, siang, bahkan malam pun selalu terdengar lantunan ayat suci Al-Quran. Alangkah indah dan baiknya ketika lantunan Al-Quran itu terus kita lestarikan pasca Ramadan. Jadi seolah-olah ibadah tahunan kita dekat dengan Al-Quran itu hanya bulan Ramadan saja. Tapi di luar Ramadan, Al-Quran kita tinggalkan. Padahal begitu pentingnya Al-Quran ini. Al-Quran datang membawa sejarah tersendiri, membawa perubahan yang sangat besar dan fundamental. Minad dhulumati ilan nur, dari kebodohan, dari zaman jahiliyah menuju cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang bukan Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran bukan hanya sekedar sejarah saja, tetapi momentum kebangkitan umat. Al-Quranlah yang mengangkat derajat bangsa Arab dari zaman jahiliyah menuju peradaban yang mulia. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Ibu bapak yang bukan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran bukan hanya untuk dibaca saat Ramadan, tetapi untuk dipelajari, dipahami, terlebih diamalkan dalam sepanjang hayat kita. Rasulullah pun beliau menyampaikan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis ini menunjukkan kemuliaan orang yang belajar Al-Quran. Bukan hanya saja qori,
bukan hanya saja seorang hafid, tetapi siapa saja yang bersungguh-sungguh mempelajarinya, ia termasuk khairukum man ta'allama Al-Quran, sebaik-baik manusia. Jadi ternyata kalau kita menelisik lebih jauh, orang yang terbaik di hadapan Allah itu adalah mereka yang mau belajar Al-Quran dan mampu mengamalkannya serta mengajarkannya. Bahkan ibu bapak yang bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Muhammad SAW setiap Ramadan selalu murojaah tadarus Al-Quran bersama malaikat Jibril. Sebagaimana Ibnu Abbas beliau menyampaikan dalam salah satu sabdanya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Beliau, kata Ibnu Abbas, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap malam di bulan Ramadan bertemu Jibril dan saling mempelajari Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa Ramadan adalah bulan memperbanyak tilawah dan tadabbur Al-Quran. Namun sangat disayangkan, ada yang hanya bersemangat di awal Ramadan membaca Al-Qurannya, lalu berhenti di tengah Ramadan atau di pertengahan Ramadan. Bahkan ada yang tidak pernah lagi membuka mushaf setelah Ramadan berlalu. Ini PR besar bagi kita. Meskipun ketika Ramadan kita sangat giat, kita sangat akrab, kita sangat dekat dengan Al-Quran, tapi kenapa pasca Ramadan mushaf pun kita simpan lagi di lemari, bukannya menjadi bacaan keseharian kita. Padahal Al-Quran, ibu bapak yang bukan Allah, sejatinya memiliki hak harus kita baca setiap hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qala Rasulullah ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasulullah menyampaikan, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang ditinggalkan. Meninggalkan Al-Quran bukan hanya tidak membacanya, tetapi juga tidak mengamalkan isinya. Oleh sebab itu, jemaah yang bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nuzulul Quran mari kita jadikan sebagai titik balik kita. Jika belum lancar membaca, belajarlah. Jika sudah lancar, perbaiki tajwidnya, ilmu tajwidnya, makharijul hurufnya, sifatul hurufnya. Jika sudah mampu membaca, pelajari tafsirnya. Jika sudah memahami, amalkan dan ajarkan. Karena Al-Quran akan menjadi syafaat yaumil akhir nanti bagi pembacanya atau bagi siapapun yang membacanya. Kata Rasulullah, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberi syafaat, menjadi penolong bagi siapa? Bagi pembacanya, bagi orang yang senantiasa membaca, terlebih mengamalkan isi daripada Al-Quran. Ibu bapak yang mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan orang yang senantiasa membaca Al-Quran itu disebut oleh Rasulullah sebagai keluarganya Allah. Ini pun disampaikan oleh Rasulullah, ahlul Quran, orang ahli Quran itu, orang yang senantiasa membaca Al-Quran itu, orang yang hafid, orang yang mampu menghafal dan hafal isi Al-Quran itu, termasuk ahli Allah, keluarga Allah. Ini disampaikan oleh Rasulullah, ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuhu. Ahli Quran adalah keluarga Allah dan orang-orang pilihannya. Mudah-mudahan generasi kita, anak cucu kita, meskipun kita tidak fasih membaca Al-Quran, tidak ada kata terlambat, kita tularkan, kita didik anak-anak kita, mudah-mudahan menjadi ahlul Quran. Meskipun 1 juz, 2 juz, syukur-syukur 30 juz bisa. Hak menghafalnya, terlebih bukan hanya sebatas menghafal, tapi mampu mengamalkannya. Kenapa demikian? Sebab Al-Quran itu memiliki ragam fungsi yang sangat luar biasa. Pertama, fungsi Al-Quran itu adalah memiliki fungsi spiritual. Al-Quran bekerja pada kedalaman hati manusia. Di tengah kehidupan modern yang serba cepat, banyak orang memiliki fasilitas yang cukup, tetapi ketenangan yang kurang. Kita mudah cemas, mudah khawatir, bahkan tanpa sebab yang jelas.
Allah mengingatkan kepada kita, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir, hanya dengan mengingat Allah, hati kita akan tentram, hati kita akan sejuk, hati kita akan tenang. Karena itu, tilawah atau membaca Al-Quran bukan sekedar ibadah lisan, melainkan cara menenangkan jiwa. Seperti tubuh membutuhkan istirahat, hati pun membutuhkan Al-Quran. Tanpa kedekatan spiritual dengan wahyu, yakni Al-Quran, manusia akan tetap merasa kosong meski hidupnya tampak penuh. Kemudian yang kedua, fungsi Al-Quran itu adalah berfungsi emosional. Al-Quran menjadi terapi batin. Allah menyebut Al-Quran sebagai penyembuh. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Kata Allah, kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penyembuh, penawar, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Banyak luka manusia hari ini bukan luka fisik, tetapi luka perasaan, iri, kecewa, dengki, marah, hasud, dan dendam. Kita menyaksikan pertengkaran keluarga karena hal kecil, perselisihan sahabat karena kesalahpahaman, dan kebencian di media sosial hanya karena perbedaan pendapat. Al-Quran mengajarkan kesabaran, memaafkan, dan berprasangka baik. Al-Quran menenangkan emosi yang bergejolak. Ketika seseorang membaca Al-Quran dengan hati hadir, hudur, khusyuk, bukan hanya pikirannya yang memahami, tetapi perasaannya juga dilunakkan. Kemudian yang ketiga, ragam daripada fungsi Al-Quran adalah memiliki fungsi intelektual. Allah mengajak manusia berpikir tentang alam. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Kata Allah, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi serta penggantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berakal. Di zaman banjir informasi, manusia sering bereaksi lebih cepat daripada berpikir. Hoak mudah tersebar karena kita terburu-buru mempercayai. Karena itu Al-Quran memperingatkan, Al-Quran memerintahkan memeriksa kebenaran berita terlebih dahulu, atau bahasa Al-Qurannya tabayun, fatabayyan. Jangan sampai ada berita dengan mudah kita share, dengan mudah kita bagikan, padahal belum tentu kebenarannya. Makanya Al-Quran menjawab tantangan, teliti dulu, telaah dulu, pahami dulu. Jangan sampai karena ini adalah konten Islami, ternyata di dalamnya, di bawahnya ada ujaran kebencian, sehingga bukannya memberikan keteguhan dan ketenangan, justru membawa kegaduhan bagi orang lain. Hari ini sudah terjadi karena memang begitu cepatnya arus informasi kita dapatkan, kita peroleh. Bahkan kita begitu sembarangan nge-share, membagikan hal-hal yang tak semestinya kita bagikan. Kita tidak share. Alangkah indah dan bijaknya di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan jari jemari kita pun ikut berpuasa. Mampu kita menahan. Ketika memang itu kebaikan, silahkan. Tetapi telaah dulu. Bahasa Al-Qurannya fatabayyan, tabayun terlebih dahulu. Teliti dan telaah. Kemudian yang keempat, Al-Quran mempunyai fungsi moral. Al-Quran membentuk akhlak. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberi kepada kerabat, serta melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Al-Quran tidak berhenti pada pengetahuan, tetapi menuntun perilaku, jujur dalam pekerjaan, adil dalam keputusan, santun dalam ucapan. Misi Rasulullah Muhammad SAW di muka bumi dengan Al-Quran sebagai pedoman hidup adalah juga menyempurnakan akhlak yang baik. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Kemudian yang kelima, fungsi Al-Quran juga memiliki fungsi rekreasional. Manusia mencari hiburan untuk menenangkan diri, berjalan-jalan berlibur, atau sekedar duduk di tempat yang nyaman. Semua itu wajar, namun seringkali ketenangan itu hanya sebentar. Allah menggambarkan orang yang beriman
Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah bergetar hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambah kuat iman mereka, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Apakah sudah ada dalam diri kita ketika ayat suci Al-Quran dibacakan bergetar hati kita, atau kita biasa-biasa saja, atau kita mengabaikannya? Padahal ini menjadi indikator keimanan kita, ketakwaan kita. Ketika ayat suci Al-Quran dibacakan, orang beriman itu akan bergetar hatinya, karena begitu maha kuasa dan maha agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hari ini tidak sedikit, ketika ayat Al-Quran dibacakan, ia biasa-biasa saja, ia tenang-tenang saja, santai-santai saja, bahkan tidak menghiraukannya. Padahal mendengarkannya pun Al-Quran itu akan berpahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jadikan momentum 17 Ramadan ini adalah awal kebangkitan kita. Kita semakin dekat dengan Al-Quran, kita semakin mencintai Al-Quran, kita terus pelajari, kita terus kaji, kita terus pahami, terlebih kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita yakin Al-Quran adalah hudal linnas, petunjuk, kompas kehidupan bagi seluruh umat manusia. Kita akan tersesat, kita akan kesasar manakala pedoman, petunjuk, konsep kehidupan, kompas kehidupan kita abaikan, kita biarkan. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi pemicu bagi kita agar kita terus mampu mempelajari, mengkaji Al-Quran. Pertama, membacanya. Kedua, memahami bagaimana cara membaca yang baik sesuai kaidah ilmu tajwid. Bagaimana makhorijul hurufnya yang baik, sifat hurufnya. Bahkan kalau di pesantren minimal ada 7 kiroah sab'ah yang disebutkan. Ini mungkin bagi kita, terutama yang awam, aneh rasanya ketika ada seorang imam membaca dengan langgam A, B, C, padahal begitu luasnya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kita berdoa, mudah-mudahan betul-betul Al-Quran di Ramadan ini bisa kita baca. Kalaupun tidak hatam, kita terus tingkatkan, kita terus upayakan. Yang terpenting bagi kita adalah mampu mengamalkan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita semua, agar kita senantiasa kontinuitas, istiqomah terus mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Sekian dan demikian walaupun minggu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.